Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi, aksi pencurian uang terjadi di sebuah toko furniture di Bekasi Timur. Ya, pelaku yang diduga merupakan pasutri ini membawa anak-anak mereka dalam menjalankan aksinya. Rekaman kamera pemantau tampilkan aksi pencurian di sebuah toko furnitur di Jalan Raya Rawakalong, Arenjaya, Bekasi Timur. Para pelaku yang diduga satu keluarga saling berkoordinasi untuk menggasak sejumlah uang di dalam toko. Datang dengan mobil minibus hitam tanpa plat nomor, pelaku bahkan membawa anak-anak untuk alihkan perhatian karyawan toko. Sukses mengelabui korban, pelaku menggasak uang sebesar 4 juta rupiah yang tersimpan dalam laci, lalu melarikan diri. Menurut karyawan toko yang jadi korban, aksi pencurian terjadi pada Sabtu lalu. Para pelaku beraksi dengan modus ingin membeli furnitur. Korban tersadar uang toko hilang dicuri saat akan menyetorkan uang ke pemilik toko. Nah, pas dia sampai situ, itu langsung beda di sana mas, di pojok. Pojok nggak dapat apa-apa, kira dia ke kamar mandi. Dari kamar mandi nggak dapat juga, dari situ dapat duit. Nah, duit udah keluar. Waktu itu uang yang dicuri berapa mas totalnya? 4 jutaan lebih pak. 4 juta lebih ya? Iya. Aksi pencurian dengan modus beli furnitur ini sudah 3 kali terjadi di kawasan Bekasi. Berbekal rekaman kamera pemantau, korban melapor ke Polsek Bekasi Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Selanjutnya, bocah berusia 14 tahun di Jakarta Timur ditangkap polisi usai mencuri ponsel hingga uang tunai. Nah, ini pelaku yang masih di bawah umur, pemirsa, mencuri saat korban sedang tertidur. Bocah usia 14 tahun meronta saat ditangkap personil kepolisian dari sektor Durensawit, Jakarta Timur. Bocah kelas 1 SMP ini ditangkap karena mencuri ponsel dan uang tunai saat korban sedang tertidur di salah satu kontrakan. Selain itu, pelaku juga mencuri celana dan jajanan dari warung yang tidak jauh dari lokasi tempat ia mencuri pertama kali. Aksi pelaku diketahui warga dan warga langsung menghubungi polisi untuk ditindaklanjuti. Tas saya kebongkar, dompet dalamnya nggak ada isinya, kebongkar. Terus sama piring-piring itu udah kayak dibenahin gitu untuk kabur. Terus ada bukti kabar ibu saya. Oh berarti pelakunya ini masuk rumah ya? Masuk rumah. Guna menghindari amukan massa, polisi langsung membawa bocah tersebut ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim dokter forensik gabungan tidak ditemukan luka selain luka tembak pada otopsi ulang Brigadir Joshua. Ya, sementara keluarga Brigadir Yosua meyakini ada luka sayatan dan juga lebam pada tubuh Yosua. 45 hari kematian Brigadir Yosua, untayan benang kusut yang menjadi misteri pembunuhan pun pelan-pelan terurai. Autopsi ulang Brigadir Yosua telah selesai dilaksanakan. Merekat diingatan, kesedihan berat menusuk keluarga Brigadir Yosua begitu peti jenazah diterima keluarga tanpa boleh dibuka. Keluarga kemudian menemukan kejanggalan demi kejanggalan adanya sejumlah luka pada tubuh Brigadir Yosua yang diduga bukan sebatas luka tembak. Adanya sayatan dan lebam membuat pihak keluarga yakin Brigadir Yosua juga mendapat penganiayaan. Keluarga mendesak diadakannya autopsi ulang. Pada 27 Juli 2022, autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua pun digelar di Rumah Sakit Umum Sungai Bahar, Jambi. Tim forensik gabungan yang melakukan autopsi berasal dari RSCM, Universitas Andalas, Rumah Sakit Angkatan Darat, dan Universitas Udayana. Usai autopsi, jenazah Brigadir Yosua kembali dimakamkan dengan upacara kedinasan. Sebelumnya, proses pemakaman Brigadir Yosua tidak dilakukan upacara kedinasan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Proses penyidikan Polri pun membuahkan hasil manis dengan telah ditetapkannya 5 orang tersangka termasuk 2 aktor utama, yakni Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kini, hasil otopsi ulang Brigadir Yosua yang dinanti oleh keluarga dan banyak pihak telah rampung. Hasilnya, keraguan pada sebatas luka tembak dan dugaan penganiayaan. Ya,
Oke, jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat, semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Hasilnya, tidak ditemukan luka lain selain luka tembak. Tim forensik juga mengungkapkan dari semua luka pada Brigadir Yosua terdapat 2 luka fatal. Sementara itu, pemirsa, Komisi 3 DPR RI mempertanyakan peran Kompolnas dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Iya, Ketua Kompolnas yang juga Menko Polhukam, Mahfud MD, mempertanyakan peran Komisi 3 DPR RI saat kasus Brigadir Yosua pertama kali muncul ke publik. Tapi motif ini pertanyaan, Pak. Ini yang membuat orang spekulasi semua. Ribut se-Indonesia ini karena motif, Pak. Motif inilah yang dia bilang sempat tembak-menembak atau ditembak, pelecehan atau apa segala macam. Nah, saya pikir, Pak, ya tanggung, Pak. Dibuka saja. Kalau memang Pak Ketua Kompolnas mendapatkan info ya soal motif, mendapat bocoran tersebut. Jadi jangan justru ditambah bumbu. Ini konsumsi orang dewasa dan lain sebagainya, bikin orang curious, Pak. Padahal nggak terjawab sampai sekarang. Tentu saya ini akan menanyakan ke Pak Kapolri nanti di hari Rabu, Pak Ketua Kompolnas. Semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu, karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Oleh sebab itu saya juga berhak tidak mengatakan tidak, saya tidak akan membuka suara. Tapi jangan berpikir bahwa kita tuh hanya ngomong di koran. Itu tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri, jadwal surat yang kita meminta agar, itu surat resmi itu, kita meminta agar dilakukan pemakaman secara kepolisian, itu surat kita ada. Ketika sampai sore ribut itu kita segera kirim surat terus jalan gitu. Artinya kita tidak ngomong di koran aja, yang ngomong di koran itu yang menjadi pertanyaan publik aja. Yang strategis kita ketemu, kita sampaikan ini suratnya. Itu tadi ada beberapa surat, termasuk surat Bedol Deswab itu kan ada suratnya. Ya, pemirsa, dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI, Komnas HAM mengungkap adanya pesan ancaman pembunuhan yang diterima oleh Brigadir Yosua. Iya, Komnas HAM juga mengungkapkan ponsel milik Brigadir Yosua dihilangkan usai dibunuh. Kedua, karena ini ada komunikasi dan sebagainya, kami minta supaya ada rekaman jejak digital di situ yang kami tanyakan ke teman-teman tim sus, karena kami berkomunikasinya dengan tim sus, saya berkomunikasi langsung dengan Pak Irwasum, kami tolong ini minta supaya dihadirkan HP-HP yang sudah disita oleh polisi dan minta raw materialnya. Nah, disitulah kami mendapatkan banyak hal, termasuk konfirmasi soal Vera, betul ada komunikasi seperti itu, betul juga ada nangis-nangis yang itu urusan pribadi, nggak ada urusan dengan kematian. Terus merangsek lagi lah kami, karena ADC ini ternyata ditanya mana HP-nya dan lain sebagainya, ternyata HP-nya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ketua sudah banyak yang diganti. Tidak hanya pergantian HP, tapi juga rekam jejak digital HP-nya juga nggak ada. Pemirsa, tim Paus Narkoba Polres Asal menggerebek permukiman yang diduga sebagai sarang peredaran narkoba. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Inilah video aksi pengeroyokan sekelompok pelajar kepada pelajar lain yang terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Beruntung aksi pengeroyokan ini bisa dihentikan oleh warga yang melintas.
Tidak terima anaknya dikeroyok, orang tua korban melapor kepada pihak berwajib. Polisi pun langsung menangkap salah satu pelaku pengeroyokan di rumahnya. Pelaku ternyata seorang pelajar SMP. Dari hasil pemeriksaan diketahui pengeroyokan terjadi di depan lapangan futsal Jalan Bayangkara, Kelurahan Karanganyar, Tarakan Barat. Pengeroyokan dipicu karena ada saling ejek antar supporter saat pertandingan futsal antar pelajar. Tidak terima diejek, belasan pelajar dari salah satu SMP mencari dan memukul korban yang berasal dari sekolah MTS. Diduga pengeroyokan berawal dari saling ejek. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan 13 pelajar lain yang diduga ikut serta melakukan pengeroyokan. Mereka rata-rata berusia 12 hingga 13 tahun. Tersangkanya ada 14. Keseluruhannya saat ini gimana? Ditahan atau gimana? Pada saat ini karena sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kami tidak melakukan penahanan. Nanti kami libatkan juga dari pihak eksternal untuk melakukan penelitian masyarakat dan diversi karena ini masih anak di bawah umur. Seluruh pelaku kini harus menjalani wajib pengawasan dan pembinaan dari pihak kepolisian dan sekolah agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Gue prihatin melihat berita barusan di mana ada sekelompok pelajar melakukan pengeroyokan terhadap pelajar lain. Masalahnya sangat sepele, hanya karena saling ejek. Ingat, perbuatan lo itu merupakan salah satu bentuk kriminalitas dan hukum akan menjerat lo. Jangan lo sia-siakan masa muda lo dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lakukanlah hal positif. Fokuslah untuk meraih masa depan. Jangan sampai lo menyesal di kemudian hari. Selanjutnya, gue akan ada informasi terkait penggerebekan narkoba. Di mana tim Paus Narkoba Polres Asahan menggerebek perkampungan yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba. Sejumlah orang pun diamankan, beserta barang bukti narkoba. Untuk lu para pengguna, gue sarankan berhentilah selagi bisa. Karena narkoba hanya akan merusak hidup lu. Dan gue juga mendukung tindakan tegas pada para pengedar narkoba. Sudah sepantasnya para perusak generasi muda seperti bandar narkoba harus dihukum berat agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Tim Paus Narkoba Polres Asahan gencar melakukan pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Asahan. Tim yang mendapat laporan dari warga terkait peredaran narkoba di Kampung Durian, Asahan, Sumatera Utara langsung menyisir lokasi. Petugas kemudian berjalan kaki menyusuri jalan bawah sungai yang diduga sungai tempat transaksi narkoba. Petugas menemukan alat isap sabu yang berada di belakang rumah kosong. Di lokasi yang sama, petugas mendapati pria yang diduga sedang asik nyabu. Petugas pun menemukan sisa bungkusan sabu dan alat isap. Sama siapa ke Bapak? Ada kawan apa? Enggak. Pak, aku permisi. Mau kemana? Mau kemana? Ngapain kau di sini? Pelaku berkilah bahwa ia sedang menunggu rekannya. Meski sempat menolak dibawa petugas, namun akhirnya pelaku pun dibawa oleh petugas ke Polres Asahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penggeledahan di sebuah rumah dikarenakan di sekitar rumah ada barang-barang yang diduga hasil menggunakan narkotika. Di situ tadi barang-barang berupa plastik klip baik terlihat. Sudah itu kita cek ke dalam, ternyata ada satu orang di dalam. Polisi akan terus melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Putra Tegar 007. Tolong Pak Polisi, jalan putaran balik Pondokopi Jakarta Timur ditutup saja. Karena banyak pengendara yang melawan arah, terutama pengendara yang mengarah naik flyover. Sangat membahayakan sekali.
Mohon patroli dan tindakannya, Pak. Laporan selanjutnya dari Ed Kenanya. Pak Polisi, belum lama ini gerombolan anak motor suka minum-minuman dan membawa samurai. Posisinya di belakang tempat orang berjualan di dekat ITB Bandung. Mohon ditertibkan, Pak. Laporan selanjutnya dari Ed Aji Wirya 8. Pak Polisi, di daerah Tajur Halang Bogor masih sering terjadi aksi begal. Mohon untuk tingkatkan patrolinya lagi, Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.